Amin. Paslun, ini satu pasal. Qalal Mawardi, berkata Imam Mawardi, iza dakhala insanun ala jama'atin qalilatin ya ummuhum salamun wahidun iktasara ala salamin wahidin ala jami'ihim. Imam Mawardi berkata, apabila ada manusia datang ke satu jamaah, yang jamaah ini sedikit, enggak terlalu banyak, yang merata kepada mereka oleh satu salam. Kalau ada yang mengucapkan salam satu, merata, semuanya dengerin, karena jamaahnya qalilah, ya enggak banyak. Maka boleh ia meringkas atas satu salam untuk keseluruhan daripada mereka. Jadi cukup satu salam, assalamualaikum, kemudian diniatkan buat jamaah semuanya, ya qalil karena dia termasuk sedikit, dan merata dengan dia mengucapkan salam semuanya dengar. Kata Imam Mawardi, cukup dah tuh dia ya mengucapkan satu orang aja yang mengucapkan salam kepada jamaah yang memang tidak terlalu banyak, sedikit. Wa mazada, kalau seandainya ada tambahan, ada lagi yang ngucapin salam min tahsisi ba'dihim, dari mentahsis ya sebagian daripada mereka, mengkhususkan daripada sebagian dari mereka, bahwa adab, itu cuma adab aja. Jadi kalau selebihnya yang memang mau mengucapkan salam untuk tahsis kepada sebagian daripada jamaah, itu adab. Ya, jadi sunnahnya udah dapat tadi. Nah, kemudian kalau ada lagi yang salam, itu sekadar adab. Wa yakfi ayyaruda minhum wahidun, dan cukup satu orang yang menjawab daripada mereka. Nah, jadi nanti yang menjawab juga cukup satu aja, mewakili daripada semuanya. Faman zada minhum fahuwa adabun, kalau ada orang yang ngasih tambahan daripada mereka, ngucapin salam juga, menjawab salam juga, maka itu adab. Ya, jadi sama hukumnya yang pertama, mengucapkan salamnya satu juga udah cukup mewakili, karena memang jamaahnya nggak terlalu banyak. Jawabnya juga cukup satu, mewakili daripada yang lainnya. Nah, sementara kalau ada yang nambahin, ada lagi yang beri salam, ada lagi yang memberi salam, itu segedai adab saja, etika dan akhlak dalam rangka memuliakan orang tersebut. Qala, berkata beliau Imam Mawardi, fa in kana jam'an, kalau seandainya jamaahnya itu layan tasiru, tidak akan tersebar pihim pada mereka assalamul wahidu, salam satu orang. Mungkin jamaahnya terlalu banyak, di mana-mana ada, di sini sebelah sini ada, di sebelah sana ada, sebelah sono ada. Jadi jamaahnya kumpulnya banyak, nggak bisa tersebar dengan satu salam aja, karena memang posisi mereka menempati di mana-mana, tidak di satu tempat. Ya, kelompok sini ada, di kelompok sana ada. Nah, itu kan nggak memungkinkan satu salam bisa ya mewakili semuanya. Kal jami'i, seperti ada di masjid, wal majlisil hafli, atau di majlis-majlis perayaan maulidkah ataukah yang lain-lainnya. Fasunnatus salami, maka bermula sunnah salam ayat tadi abihid dahilu, yaitu orang yang pertama kali masuk, fi awali duhuli, pada awal masuknya. Jadi yang disunahkan salam tuh orang yang ketika datang pas masuk, ya itu yang paling depan ngucapin salam, assalamualaikum. Ya, begitu. Jadi orang yang pertama kali masuk, yang paling depan sebagai pemimpin daripada kelompok tersebut, ya mengucapkan salam kepada jamaah yang memang posisi duduknya tidak di satu tempat, ada di beberapa tempat. Tapi satu salam itu tidak bisa ya mungkin untuk secara keseluruhan, la yantasir fihim. Nah, seperti itu. Iza syahadal qauma, apabila dia menyaksikan ada kaum. Pokoknya orang yang pertama kali datang masuk itu ketika dia lihat ada satu kumpulan ya jamaah, dia ucapin salam udah langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yakunu muaddiyan, dan adalah dia sudah melaksanakan apa? Sunnatas salami, yaitu bentuk sunnah salam, fi haqqi, pada hak jami'i, pada semua man sami'ahu, orang-orang yang mendengarkan. Jadi dia udah mendapatkan sunnah. Ketika dia lihat ada satu kelompok, ya didengar pasti Assalamualaikum, walaupun banyak kelompok-kelompok yang lain belum mendengarnya, tapi dia udah mendapatkan kesunnahan salam pada saat dia melihat ada satu kumpulan jamaah yang di situ. Walaupun salamnya ini tidak bisa terdengar oleh semua orang yang hadir di situ, karena begitu banyaknya yang hadir di majlis kah atau di jami atau di masjid. Jami itu istilahnya masjid, jami ail masjid. Wa yadkhulu fi fardhi kifayati raddi jami'u man sami'ahu, dan masuk itu namanya fardu kifayah, menjawab siapa? Jami'u man sami'ahu, semua orang yang memang mendengarnya itu punya kewajiban fardu kifayah. Selama belum ada yang menjawab, maka dia punya kewajiban fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menjawab satu saja, maka otomatis yang lainnya yang tidak menjawab salam sudah cukup, ya, karena hukumnya menjawab salam pada saat itu fardu kifayah. Ya, jadi karena banyak yang mendengar, mungkin lebih dari 3, 4, 10, ya, walaupun yang lain nggak ada yang dengar. Nah, yang dengar itu yang wajib, hukumnya fardu kifayah menjawab salam. Kalau satu ada yang menjawab aja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka teman-teman yang lainnya sudah gugur, tidak dosa apabila dia tidak menjawab salam. Karena hukumnya menjawab salam pada saat dia lagi rame-rame, yaitu fardu kifayah. Walaupun tuh satu kelompok tadi dengar semuanya, Assalamualaikum, pada dengar semuanya salam, tapi kalau ada yang menjawab satu orang saja udah cukup, gugur ya hukum yang lainnya, karena hukumnya fardu kifayah menjawab salam pada mereka yang mendengarkannya. Fa in aradal julusa, kalau seandainya dia ingin duduk, fihim, pada kelompok mereka, sakoto anhu sunnatus salami, gugur atasnya sunnah salam, fi man lam yasma'hu minal bakina, pada orang yang tidak mendengarkan salam dari sisa-sisanya. Kan banyak tuh jamaah yang lain yang mungkin kagak dengar dengan salamnya satu orang tadi. Nah, itu nggak apa-apa. Iya, jadi artinya udah gugur, tidak perlu kita sunnah mengucapkan salam lagi. Ya, jadi kalau mau duduk, duduk aja. Walaupun tadi ada ya di antara orang yang tidak mendengar salam kita, ya itu udah cukup, karena ya dia mengucapkan salam kepada orang yang mendengarkan saat itu. Nah, orang-orang yang tidak mendengarkan salam, ya itu tidak ada kesunahan bagi kita untuk mengucapkan salam kembali. Wa in arada ayyajisa fi man ba'dahum, dan jika dia ingin duduk pada orang yang setelahnya, mimma lam yasma' salamahu, terhadap orang yang tidak dengar salamnya, al mutaqaddima, yang telah terdahulu, fa fihi wajhani, maka hukumnya yaitu ada dua jalan, li ashabina, bagi ashab kita Imam Syafi'i. Ahaduhuma, salah satu daripada kedua jalan, anna sunnatas salami alaihim, sesungguhnya sunnah salam terhadap mereka, qad hasalat bis salami, itu sudah hasil kesunahannya dengan sebab salam, ala awalihim, atas orang yang pertama dari mereka. Jadi kesunahan mengucapkan salam sudah cukup diwakili oleh orang yang pertama kali masuk, kemudian dia mengucapkan salam. Li'annahu jam'un wahidun, karena mereka termasuk satu rombongan, satu kumpulan. Falau a'ada, kalau dia mengulangi assalam, salam alaihim, kepada mereka, karena adaban, itu boleh sebagai adab saja. Tapi kalau ada lagi yang mau mengulangi kembali mengucapkan salam, boleh. Ya, tapi kesunahannya udah nggak dianjurin sebenarnya. Tapi sekarang kalau diulang lagi salam, boleh. Itu menjadi adab, menjadi etika.
satu bentuk kesopanan, ingin menghormati orang lain. Ya, assalamualaikum. Padahal tadi di awal udah mengucapkan salam, walaupun bukan dia, orang lain. Sebenarnya udah mewakili, tapi sekarang dia mengucapin salam lagi karena baru ketemu tuh sama yang pertama, orang yang di dekat sama dia mau duduk. Nah, itu boleh. Itu termasuk adab. Ya, adab saja. Wala hadza, atas dasar inilah ayu ahlil masjidi radda alaihi saqata bihi fardul kifayati an jami'ihim. Siapa saja dari jamaah masjid yang memang sudah menjawab salam, gugur keparduan kifayahnya terhadap semuanya. Nah, jadi begitu juga dengan jawaban tuh, Bapak Saudara. Kalau sudah ada yang menjawab salam, ya dari sekian banyak nih orang, ya puluhan, ratusan, ribuan, ada orang ngucapin salam assalamualaikum, ada yang jawab aja satu, cukup udah, yang lain udah nggak dosa, gugur hukumnya fardu kifayah. Sebab kita kalau satu kelompok ada orang ngucapin salam, maka kelompok kita hukumnya fardu kifayah menjawab salam, bukan fardu ain. Kalau kita sendirian fardu ain, assalamualaikum, kita doang sendirian, maka wajibnya fardu ain, waalaikumsalam. Tapi ada orang ngucapin salam assalamualaikum, kita rame-rame, cukup kewajibannya fardu kifayah. Kalau ada satu orang saja yang sudah menjawab salam, maka yang lainnya gugur, tidak berdosa. Waalaikumsalam. Ya udah, yang lain cukup. Ya, dia udah ngucapin salam dan dia juga sudah menjawab salam. Jadi salamnya wajib dijawab ya oleh perwakilan dari jamaah yang tadi. Ini yang dimaksud sakoto, gugur dengan ucapan salam tadi. Ya, siapa? Yaitu yang lain-lainnya sudah mewakili. Wal wajhul tsani, kemudian jalan yang kedua, annas sunnatas salami, sesungguhnya sunnah salam baqiyatun, tetap lima lam yuballighum salamahu al mutaqaddima, kepada orang yang belum disampaikan kepada mereka salam yang terdahulu. Iza aradal julusa fihim, apabila diingin duduk kembali bersama dengan mereka. Tapi pendapat yang kedua, kesunahan salam katanya tetap dianjurkan bagi orang-orang yang belum mendengar salam kita. Tadi di depan udah assalamualaikum, ya, tapi pas banget kita mau duduk di sini nih, dia nih belum dengar nih, ya kita ketemu sama dia, boleh kita ucapkan assalamualaikum. Ya, itu jalan yang kedua, pendapat yang kedua, tetap disunnahkan mengucapkan salam kepada orang yang tadi memang belum tersampaikan salam, karena begitu jauhnya dia kagak dengar. Fa'ala hadza, atas dasar ini la yasqutu fardu raddi salamil mutaqaddimi, maka tidak gugur kewajiban ya menjawab salam yang terdahulu anil awaili, dari yang pertama, biradil awakhiri, dengan jawaban yang terakhir. Paslun, ini satu pasal. Wa yustahabbu iza dakhala baitahu ayusallima, disunnahkan apabila ada orang yang ingin masuk ke rumahnya, disunnahkan apa? Ayusallima, salam. Wa illam yakun fihi ahadun, sekalipun di dalam rumahnya tidak ada satu orang pun, walaupun di rumahnya diyakini tidak ada satu orang pun, dia yang pertama kali masuk ke dalam rumahnya, maka tetap orang tersebut disunnahkan mengucapkan salam. Nah, begitu. Jadi kita nih Bapak, Saudara, sementara kita mau pulang, kita yakin di rumah kita nggak ada, ya istri kita mungkin lagi nggak ada, anak kita lagi nggak ada, kita mau masuk rumah, tetap kita ucapkan salam, walaupun di rumah kita tidak ada satupun anggota keluarga kita. Keluarga kita lagi pada keluar, nah tetap kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Bagaimana ucapan salamnya? Waliyakul, dan hendaklah dia ucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi ucapin begitu, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, sebab kalau kita bilang assalamualaikum, di dalam memang nggak ada orang, karena memang kita yang pertama kali masuk ke rumah tersebut. Makanya ucapan salamnya
assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Wa qad qaddamna, dan sungguh kami telah mendahulukan fi awalil kitabi, dalam awal kitab apa? Bayana, penjelasan, mayaquluhu, sesuatu yang diucapkannya, iza dakhala baitahu, apabila dia masuk dalam rumahnya. Kata Imam Nawawi, kami udah jelaskan sebenarnya pada tempo yang lalu di awal-awal kitab terkait apabila kita mau masuk rumah. Ya, kalau ada penghuninya kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ahlul baitnya nggak ada, ya kita bilang assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Wa kadza idza dakhala masjidah, begitu juga apabila kita masuk ke dalam masjid. Misalnya nih bapak, saudara masuk ke masjid atau ke musola, kebetulan subuh bapak yang pertama kali masuk, yang buka pintu ya bapak, saudara, karena pertama kali, ya itu tetap ucapin salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam buat kami dan juga buat hamba-hamba Allah yang solih. Tuh hamba Allah yang solih di dalam banyak mungkin para malaikat lagi pada wiridan, zikiran, kita nggak tahu. Ya kita ucapkan salam tuh, assalamu alaina buat kita sendiri, wa ala ibadillahis sholihin, ya buat hamba-hamba Allah yang solihin. Kan kita nggak tahu bapak saudara. Kita kalau diperlihatkan bapak saudara, kita masuk masjid, musola, mungkin ada, mungkin malaikat yang lagi berwirid atau hamba-hamba Allah yang kita ya nggak ditampakkan, tapi Allah tampakkan kepada kita, itu ada. Ya begitu. Ya jadi ya itu apalagi di majlis-majlis. Ya jadi yang kita lihat kan yang nampak saja, yang zohir saja. Sebenarnya ada ya yang lainnya yang ikut juga, termasuk hamba-hamba Allah yang solihin. Para jin itu sama dengan manusia, ada yang ahli ibadah juga. Yang ahli ibadah ya mereka ikut ngaji, mereka juga iktikaf, mereka juga wirid di masjid, di musola, ya seperti itu ya, karena memang sama aja seperti manusia. Ada yang soleh, yang senang mengaji, dia ngaji. Nah seperti itu ya, ada juga yang kagak suka ngaji, ya sama. Makanya pas kita masuk ke masjid, ya walaupun kita lihat nggak ada siapa-siapa, pada dasarnya itu ada. Ya makanya dianjurkan sama Nabi baca salam juga, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, kepada kita dan juga kepada hamba-hamba Allah yang sholihin. Gitu. Jadi wakaza iza dakhala masjidan au baitan, atau dimasuk ke satu bait, kepada satu rumah, li ghairihi, yang bukan miliknya, laisa fi ahadun, yang memang di dalamnya tidak ada satupun orang, yustahabbu, tetap disunnahkan, ayusallima, untuk mengucapkan salam, wa ayyakula, dan dikatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullahi wa barakatuh. Ditambahin assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, assalamu alaikum ahlal baiti ya wa rahmatullahi wa barakatuh. Paslun, ini satu pasal, idza kana jalisan ma'a qaumin, apabila ada orang jalisan duduk, ma'a qaumin, bersama satu kaum, summa qama, kemudian dia membangun, liyuparikohum, untuk berpisah, ninggalin mereka, pas sunnatu, maka sunnah lagi, ayusallima, itu mengucapkan salam alaihim, kepada mereka. Tak ada lagi, datang kita ngucapin salam, mau berpisah, ya mau kita ninggalin tempat tersebut, salam lagi, saya izin ya pulang lebih dulu nih ya, assalamualaikum. Nah dia bilang lagi assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu ada yang bilang kalau salam tahiyahnya itu ketika mau datang pak. Kalau kita mau berpisah, muparokoh, itu bukan salam tahiyah, itu namanya doa. Jadi kita mau berpisah, doain orang, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jawabnya itu enggak wajib. Ada yang bilang jawabnya sunnah. Karena ini adalah ya apa? Doa. Didoain. Ya, lagi mau berpisah didoain kita, assalamualaikum. Nah, kita doain lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita datang itu tahiyah, salam penghormatan pada saat kita mau datang. Hukumnya sunnah dan jawabnya wajib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang dengar wajib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dia mau pulang, mau berpisah, dia ucapin assalamualaikum, itu doa. Ya, bukan tahiyah. Sehingga ada ulama yang punya pendapat ya menjawabnya tidak wajib, hanya hukumnya sunnah. Karena doa itu kan hukumnya sunnah, tidak ada kewajiban. Ya, kalau tadi ya menjauh salam, kalau menjauh salam hukumnya wajib. Memulai salam, menyampaikan salam pada saat kita datang itu hukumnya sunnah. Ya, jadi ya maksudnya seperti itu. Apabila ada orang duduk di satu kaum berkumpul gitu, dia mau bangun, mau izin pulang lebih dulu, diparik. Ya pas sunnah itu ayyusallim alaihi. Sunnah dia mengucapkan salam kepada jamaah yang mau ditinggalkan lebih dulu. Faqad rawaina, maka sungguh kami telah meriwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunnahnya Abi Daud, dalam sunan Abi Daud, kitab Sunan Abi Daud, wa Tirmizi dan Sunan Imam Tirmizi, wa ghairihima dan lain daripada kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi, bil asanidil jayyidati dengan sanad yang bagus, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izantaha ahadukum ilal majlisi, apabila salah seorang kamu udah selesai di satu majlis, fal yusallim, maka hendaklah dia menyampaikan salam. Tuh mau izin gitu dari majlis, mau keluar dari majlis, ya itu karena fal yusallim, kata Nabi, ucapkan salam. Fa iza arada ayyakum fal yusallim, tuh apabila dia ingin bangun diucapkan salam. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirati, maka tidaklah yang pertama itu lebih berhak daripada yang terakhir. Qalat Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasan. Jadi hadis ini hadis hasan. Nah, dari hadis ini maka Imam Nawawi berkomentar. Di sini dibilang qultu, saya berkata. Kata Imam Nawawi menyikapi hadis di atas. Zohiru hadzal hadisi, bermula zohirnya nih hadis, annahu yajibu ala jamaati, bahwasanya kewajiban bagi jamaah apa? Raddus salami, menjawab salam, ala hadzal ladzi salam alaihim, atas orang yang sudah menyampaikan salam atas mereka. Itu zohir hadisnya begitu. Jadi apabila ada orang mau pulang izin lebih dulu meninggalkan satu majlis, dia ngucapin salam, maka kaum yang diucapkan salam hukumnya wajib menjawab salamnya. Ini menurut zohir hadis ini, kata Imam Nawawi. Wa faraqahum, dan dia ingin berpisah daripada mereka. Ya, jadi setelah dia mengucapkan salam, dia mau berpisah, maka yang diucapkan salam menurut zohir hadis ini kewajiban menjawab salam tersebut. Wa qad qala al-imamani, dan sungguh telah berkata dua imam, al-Qadi Husain, yang pertama Qadi Husain, wa sahibuhu, dan yang kedua sahibnya yaitu Abu Sa'ad al-Mutawalli. Abu Sa'din al-Mutawalli sahib daripada Qadi Husain. Dua imam tersebut berkata, jarot adatu ba'din nasi, berlaku kebiasaan di sebagian manusia, bisalami, mengucapkan salam, inda mufaraqatil qaumi, ketika mau berpisah dengan kaum. Di kita kan begitu kebiasaan. Kalau kita mau berpisah tuh, ya saya izin duluan ya, saya mau pulang, assalamualaikum. Nah, dibilang lagi assalamualaikum, waalaikumsalam, kan begitu. Kan mestinya di awal doang dia datang.
datang tuh ngucapin salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini mau pulang, mau muparokoh, itu di sebagian daripada manusia mengucapkan salam, termasuk di kita, modelnya kan begitu. Nah itu bagaimana? Kata Imam Qadi Husain dan Imam Abu Sa'ad Al-Mutawalli, wadzalika, salam yang diucapkan tersebut itu doa. Jadi salam tersebut sekedar doa. Yustahabbu jawabuhu, disunahkan jawabnya, wala yajibu, dan tidak wajib. Kalau yang tadi tuh kata Imam Nawawi, zahir hadis itu kan wajib. Ya, kalau lihat dari zahir hadis tadi, izantaha ahadukum ilal majlis falyusallim fa iza arada ayyakum falyusallim. Nah itu namanya wajib kesannya tuh. Ya, datangnya baca salam wajib kita jawab, pulangnya dia ngucapin salam wajib kita juga jawab. Itu zahirul hadisnya, begitu kata Imam Nawawi. Tapi menurut Imam Qadi Husain dan Imam Abu Sa'ad Al-Mutawalli, ya itu sekedar doa katanya. Jadi ketika seseorang mau pulang berpisah dari satu kaum, dia ucapkan salam, itu sekedar doa yang disunahkan jawabnya, wala yajibu, dan tidak wajib. Ya, jadi kalau dibilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah kita jawabnya nggak wajib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena itu doa. Li'anna tahiyyata, alasan ini karena tahiyat penghormatan innama takuna indal liqa'i, itu bisa terjadi penghormatan indal liqa, ketika ketemu. Kita mau datang kan ketemu namanya tuh indal liqa tuh. Yaitu yang namanya tahiyat. Assalamualaikum, karena dia baru datang. Nah itu namanya salam penghormatan, makanya wajib jawabnya waalaikumsalam. La indal insirafi, tidak ya tahiyah itu ketika mau berpisah, ya ketika mau meninggalkan satu majlis. Nah kalau ketika mau meninggalkan satu majlis bilang assalamualaikum, jawabannya sunnah bukan wajib. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori du'aiyah. Ya, itu pendapat Qadi Husain dan Abu Sa'ad Al-Mutawalli, dua imam besar ya menurut Imam Nawawi. Wa hadza kalamuhuma, inilah kalamnya dua imam tadi ya, Qadi Husain dan Abu Sa'ad Al-Mutawalli. Wa qad ankarahul imamu Abu Bakrin Asy-Syasyi, dan sungguh diingkari oleh Al-Imam Abu Bakar Asy-Syasyi, al-akhiru min ashabina, yaitu dia termasuk orang yang terakhir dari ashab kita. Jadi Abu Bakar Asy-Syasyi itu termasuk min ashabi Imam Syafi'i juga, tapi dia udah termasuk kurunnya generasi di akhir, generasi akhir itu Abu Bakar Asy-Syasyi. Waqala, dan berkata Imam Abu Bakar Asy-Syasyi, hadza fasidun, ini yang punya pendapat begini katanya fasid, rusak. Li'anna salama sunnatun, salam itu sunnah indal insirafi, ketika ya insiraf, ya kama huwa sunnatun indal julusi, sebagaimana dia juga sunnah ketika duduk. Ketika duduk salam itu sunnah, dia baru datang mau duduk assalamualaikum, waalaikumsalam, dia duduk. Ketika dia mau pulang assalamualaikum lagi, berpisah, ya itu juga hukumnya sunnah. Wa fihi hadzal hadis, dan di dalamnya ini ada hadis, sehingga menjawabnya kata Imam ya Abu Bakar Asy-Syasyi tetap hukumnya wajib. Tidak ada bedanya ketika datang dan ketika mau pulang, ya ada orang mengucapkan salam, nah itu tidak ada bedanya, jawabnya sama-sama hukumnya wajib. Begitu kata Imam Abu Bakar Asy-Syasyi. Dalilnya mana? Hadis di atas tadi, izantaha ahadukum ilal majlis falyusallim fa iza arada ayyakum falyusallim. Nah itu udah dalilnya itu aja, sama awal sama akhir ya. Karena ngucapin salam hukumnya sunnah, jawabnya tetap wajib. Wa hadzal ladzi qalahu Asy-Syasyi, dan inilah yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syasyi, huwas shawabu, itu yang benar ya. Cukup, nanti baru pas
Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.